Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan, saya mau cek dulu apakah suara dan gambar saya cukup jelas, kawan-kawan sekalian. Silahkan direspon mungkin, kawan-kawan, apakah gambar dan suara saya cukup jelas sebelum kita lanjutkan. Sip, Bulia Meliawati, terima kasih. Baik kawan-kawan, kita langsung aja karena waktu kita sangat terbatas. Ini kita dibatasi dengan waktu maghrib, nanti kita usahakan sebelum maghrib kita selesai. Kita mulai dulu dengan berdoa ya. Sebelum kita berdoa, saya ingatkan kawan-kawan bahwa materi kita hari ini adalah tentang Safe for Spiritual Healing. Jadi untuk healing fisik maupun emosi, untuk masalah Anda maupun masalah di sekitar Anda, keluarga Anda, dan kemudian kita akhiri di hari ketiga yang kita khususkan untuk spiritual healing. Yang membawakan selama 3 hari ini adalah saya sendiri sebagai founder dan master trainer dari Safe. Untuk itu, agar apa yang kita pelajari hari ini, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua yang tercinta, ini benar-benar memberikan manfaat yang terbesar buat kita semua. Semoga masalah-masalah yang Anda hadapi, yang sebagian telah Anda tulis tadi di WhatsApp group, itu benar-benar akan diberikan solusi oleh Allah, oleh Tuhan, dan semoga semua harapan Anda, Bapak Ibu, akan diberikan ijabah oleh Sang Maha Kekasih. Untuk itu, liridhoillah wali syafa'ati Rasulillah ala halini wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Doa silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk mengawali ini kita akan putarkan video tentang pengantar dari Safe. Silahkan dinikmati. Bapak Ibu, apa yang Anda rasakan menjadi penderitaan hidup Anda sekarang? Apakah Anda merasakan sakit fisik di dalam tubuh Anda? Atau mungkin Anda punya masalah emosi Bapak Ibu, yang Anda bergelut dengan itu bertahun-tahun. Anda mungkin punya fobia, atau Anda sedang kecanduan rokok mungkin dan ingin berhenti merokok. Atau Anda sedang merasakan ketakutan yang sangat tentang sesuatu. Atau Anda punya rasa dendam yang gak hilang-hilang, kesedihan yang gak hilang-hilang. Apa penderitaan batin Anda saat ini? Nah Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pada Anda sebuah solusi konkret, solusi praktis yang bisa Anda praktekkan langsung untuk mengatasi masalah-masalah itu. Telah hadir sebuah metode untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baik fisik maupun emosi melalui gerakan-gerakan sederhana dalam waktu yang singkat.
Metode ini lahir dari perpaduan ilmu penyembuhan Barat dan Timur. SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique, adalah sebuah solusi total untuk menuju kesembuhan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kemuliaan hidup. Dan bagi saya, apabila Bapak Ibu yang semua di sini yang mendengarkan saya dan melihat saya ingin belajar tentang teknik menyembuhkan diri, menyembuhkan trauma dengan jurus tapping, dengan jurus SEFT yang singkatannya dari spiritual, emotional, freedom technique, sudah pasti kita harus belajar dari yang terbaik. Siapa yang terbaik? Yaitu adalah pengembang dan penemunya SEFT, yaitu Pak Ahmad Faiz. Belajar dari yang terbaik, or you die like the rest. SEFT Corporation hadir dengan visi membangun peradaban logos, loving God, blessing others, self-improvement, yaitu membangun masyarakat yang mencintai Tuhan, memberi manfaat kepada orang lain, dan memperbaiki diri terus-menerus, serta melahirkan 10 juta hope, holistic person, dan 5 juta safter. Saya mengenal SEFT 1 tahun yang lalu dan sangat mensyukuri adanya takbir ilmu ini lewat saudara kita Pak Ahmad Faiz. Bagi pribadi luar biasa, dirasakan manfaat dan ini nyata. Dan alhamdulillah saya mencoba juga mempraktekannya kepada sahabat-sahabat santri ataupun anak saya, bahkan kepada orang tua. Dan sungguh tidak diduga di balik keterbatasan mengamalkannya ternyata juga dirasakan manfaatnya. Ahmad Faiz Zainuddin, SEFT founder dan master trainer. Penulis buku bestseller SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique. Ahmad Faiz Zainuddin, putra kelima dari Haji Anas Thohir Syamsuddin dan Hajjah Maryamah, mendalami pendidikan agama di Pesantren Tahfizul Quran Peneleh, Surabaya. Menempuh pendidikan formal di Universitas Airlangga, Universitas Teknologi Malaysia, dan Nanyang Technology University. Mengikuti berbagai program pelatihan di bidang personal and family empowerment di berbagai negara. Di antaranya di Harvard Law School Program on Negotiation, Wharton School, University of Pennsylvania, Stanford University Program on Entrepreneurship and Innovation, University of Washington, Seattle, University of British Columbia, Vancouver, Brigham Young University, Energy Psychology Conference, dan Harvard Business School. Belajar langsung dari ahlinya, dari Gary Craig, John Hartung, Steve Wells, Joseph Buan, Carol Saito, Dr. Christine Carter, Professor Deckel Keltner, Dr. John Gottman, Dr. Adam Grant, Dr. Michael Galvin, Dr. Eben Alexander, dan Dr. David Feinstein. Pencipta dan pemegang haki SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique. Pencipta dan pemegang haki HOPES, Holistic Person Empowerment System, suatu sistem pemberdayaan pribadi yang menyeluruh menuju manusia paripurna atau insan kamil dengan memberdayakan 7 dimensi diri, yaitu spiritual, emosi, sosial, intelektual, fisik, finansial, dan estetika. Telah mengajarkan SEFT pada lebih dari 36.000 orang di berbagai kota di Indonesia dan mancanegara. Bersama alumni SEFT telah memberdayakan lebih dari 1,5 juta orang dalam gerakan Indonesia Free from Pain and Poverty 2020.
tampil di berbagai media baik nasional maupun luar negeri. Menerima penghargaan dari MURI untuk program mengatasi kecanduan rokok pada 1.428 pelajar dan kecanduan narkoba pada 2.463 narapidana. Ahmad Faiz Zainuddin membina rumah tangga bersama istri tercinta Maslita Vera dan dikaruniai 3 anak. Bersama Anda, mari kita lahirkan 10 juta holistic person dan 5 juta safter untuk membebaskan Indonesia dari penderitaan dan kemiskinan di tahun 2020. Membangun peradaban logos yang mencintai Tuhan, memberi manfaat kepada orang lain, dan memperbaiki diri terus-menerus. Baik Bapak Ibu, itu adalah intro dari Chef. Bapak Ibu, sewaktu-waktu suara saya ada kendala, Anda langsung tulis di kolom chat ya. Kemudian kalau Bapak Ibu di tengah jalan nanti ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom chat, kemudian dikasih tanda Q di sampingnya, ada lingkaran di samping kanan atas itu, Anda pencet nanti ada tulisannya Q, jadi saya bisa nyarinya lebih cepat. Baik, ini saya akan merangkum masalah dan harapan yang telah Anda tulis tadi di WhatsApp group. Ada, mungkin saya nggak sebutkan namanya kalau misalnya, atau saya sebutkan aja, mungkin kan udah ditulis berarti orangnya tidak merasa itu private ya, atau privacy. Pak Seno sering ada masalah fisik, psikosomatis, emosi, harapan bisa menterapi terutama untuk diri sendiri dan bantu orang sekitar kita. Oke. Pak Henry sudah melupakan apabila ada masalah, jadi susah lupa Pak ya. Ternyata masalah juga itu. Susah ingat masalah, susah lupa juga masalah Pak. Dan menimbulkan sakit pada diri sendiri. Harapan adalah bisa mengontrol emosi. Oke, insya Allah Pak Henry. Pak Adi, masalah spesifik sering menggunakan chef dan dengan hasil yang mengagumkan. Oh, berarti beliau ini alumni ya. Cuman belum paham mekanisme kerjanya. Nah, ini menariknya chef Pak. Seperti HP, Bapak Ibu tidak perlu paham mekanisme kerjanya, yang penting bisa pakai kan beres sebenarnya ya. Kalau Anda ingin benar-benar bisa paham mekanisme kerjanya, Anda belajar di Fakultas Teknik Elektro 4 tahun plus mungkin ambil master atau ambil doktor sampai bisa bikin HP. Tapi kan nggak perlu begitu Bu. Yang penting kan bisa pakai HP kan beres. Chef pun juga begitu, Anda yang penting bisa pakai, nggak harus tahu mekanisme kerjanya. Nanti kalau kita punya cukup waktu yang lumayan banyak, ayo kita diskusi tentang bagaimana mekanisme kerjanya. Harapan menjadi bagian dari 5 juta safter, alhamdulillah, amin. Bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, agama, dan bangsa negara. Oke. Pak Saputra, masalah spesifik kurang harmonis dalam keluarga. Oke, masalah klasik ini Pak. Banyak sekali orang, kalau boleh saya katakan mungkin sekitar separuh lah, atau bahkan lebih, orang ikut training chef itu karena ada masalah di rumah tangganya, atau dengan anak, istri, suami, mertua, menantu. Nah, nanti kita akan bereskan itu, tapi bukan di training kali ini, karena itu ada trainingnya sendiri Pak, untuk masalah keluarga. Lebih advance ya. Harapan mengikuti chef adalah bisa bertindak pada setiap kejadian dalam hidup menjadi pandangan positif. Nah, ini bisa Pak, training ini. Menjadi profesional di bidang apapun yang sedang saya tekuni, oke? Dan membereskan masalah keluarga, baik. Lalu Bu Maya, masalah spesifik gangguan mood, bipolar, tipe 1 bipolar, overweight. Oke, overweight ya, ini lebih bisa mengontrol emosi terutama saat kumat maniknya. Nah, jadi kalau manik itu lagi senang sekali, kalau depresif itu lagi down sekali, dua-duanya masalah. Ya kalau manik terlalu semangat, depresif terlalu tidak semangat gitu ya. Mudah rezeki, anak-anak rukun, sayang pada bunda, wah ini all in one ini ya, lumayan mudah-mudahan ya Bu, insya Allah. Bu Sa atau Pak Sa ini ya, masalah spesifik sedih ditinggal pergi pasangan, oke Pak. Harapan tinggi ikhlas dan melepas rasa sedih yang tidak berguna, oke. Bersyukur mungkin ini yang terbaik dengan menjadi single parent yang survive, siap. Baik, oke.
Kemudian Pak Denny, saya sering emosi berlebihan, sering sakit kepala, vertigo. Oke. Minder berhadapan dengan orang yang belum dikenal. Oke. Ya, Bapak Ibu nanti akan lihat, ini masalah macam-macam ini. Akarnya cuma 1-2. Nanti kita akan bereskan akarnya. Nanti masalah yang macam-macam itu insya Allah akan terurai sendiri. Ya. Jadi Anda jangan takut. Masalahnya banyak banget ini kok. Gimana cara atasinya? Tenang aja. Kita akan bereskan akarnya nanti. Yang ranting-rantingnya itu akan beres sendiri nanti. Ya. Bu Rika, masih belum mampu menahan marah, mengeluarkan emosi dengan kata-kata yang baik. Oke. Harapan pribadi yang menyenangkan. Oke, menjadi lebih bahagia. Bu Intan Sari, suka sakit di bagian perut kanan, lambung, kondisi hati tenang, bahagia tapi suka kambuh hingga perut kembung. Oke. Jadi walaupun kondisi tenang tapi perut kembung ya. Lalu ada lagi nomor 11, sebutkan namanya, ada prasangka buruk terhadap pasangan, was-was, padahal sudah coba dihilangkan. Oke. Niat baik seringkali ditanggapi kebalikannya. Suka mikir apa yang salah dengan diri saya. Jangan Anda, Bu, Nabi aja juga sering salah pahami sama umatnya. Ya. Hampir semua Nabi itu salah pahami sama semua umatnya. Jadi kalau Anda berharap semua orang paham sama Anda, ya tersendiri nanti. Tapi nanti kita bahas itu ya. Insya Allah. Masih suka mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Oke. Baik, Bapak Ibu, sekitar itu masalah fisik, masalah emosi, masalah rumah tangga. Jadi tepat sekali ya Bapak Ibu, di training ini kita akan belajar, walaupun masih level basic, tentang bagaimana menghandle semua itu. Masalah fisik maupun masalah emosi, terus juga masalah hubungan dengan keluarga dan orang lain, dan terakhir masalah spiritual, karena masalah spiritual ini adalah inti masalahnya yang membuat semua masalah yang lain timbul. Karena itu menyelesaikan masalah spiritual atau spiritual healing akan membuat semua masalah yang lain akan terurai, akan membaik. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, saya langsung aja kita bahas tentang self. Jadi ini training tentang self Bapak Ibu. Bu Ina Widyaningsih, Assalamualaikum Pak, Bandung izin mengajak Maisa saya ikut. Silakan Bu, sesi pertama ini sesi gratis untuk semua orang, bebas. Bahkan sesi kedua, ketiga pun besok dan lusa itu walaupun berbayar masih sangat murah, biasa 3,5 juta, kita cuma 400.000. Dan kalaupun Anda masih keberatan, Anda boleh bilang Pak Reva, minta beasiswa, kita bisa berikan sampai gratis sekalipun. Asal syarat-syaratnya 2, Anda layak memang, jadi nggak pura-pura, nggak punya uang. Yang kedua, Anda sungguh-sungguh ingin belajar, jadi nggak masalah Bu, kita pingin semua orang belajar ini sebanyak-banyaknya. Memang target saya 5 juta shifter ya. Baik Bapak Ibu, save itu kita gunakan untuk 4 hal. Normalnya untuk 4 hal. Yang pertama healing, ngasih masalah-masalah fisik maupun emosi, masalah Anda maupun masalah orang lain. Yang kedua, membuat Anda bisa happy, bahagia, tenang, damai dengan hidup Anda, dengan diri Anda tanpa syarat. Unconditional happiness. Lalu happy dimensi yang kedua, dimensi keluarga Anda. Jadi happy dengan keluarga Anda. Ya, anak keluarga itu sumber kebahagiaan ataupun sumber penderitaan kalau itu tidak beres. Nah, itu juga kita bahas di save. Lalu yang ketiga, sukses. Bagaimana meraih sukses? Bagaimana memiliki keberuntungan yang lebih tinggi secara ilmiah? Dan terakhir, setelah Anda bisa mengatasi masalah Anda, healing, bisa happy dengan diri Anda dan keluarga Anda. Happiness, yang ketiga, bisa lebih untung, lebih sukses seperti yang Anda inginkan. Terakhir adalah bagaimana dengan save ini Anda bisa membantu banyak orang memiliki greatness, menjadi great individual, menjadi orang yang manfaatnya besar buat orang lain. 4 itu adalah manfaat dari save atau tujuan dari training save. Training save yang utuh, yang total solution, yang 2 hari. Nah, kita ini kawan-kawan sedang dalam training yang paling basic, yaitu akan fokus ke save for healing. Ya, jadi 4 manfaat tadi itu akan didapatkan di training yang lengkap, yang versi 2 hari penuh, pagi sampai malam. Nah, untuk yang versi basic ini, selama 3 hari berturut-turut kita adakan mentoring ini, kita fokus di healing. Nah, healing
normalnya Bapak Ibu, healing itu kita bisa gunakan SAFE untuk masalah fisik maupun emosi. Tadi ada sebut macam-macam itu fisik itu, dan juga masalah-masalah emosi. Lalu untuk diri Anda sendiri maupun bantu orang lain. Ya, jadi dari training ini Anda udah bisa bantu orang lain, walaupun masih basic ya. Yang ketiga, masalah ringan maupun masalah yang berat, masalah kronis misalnya, sakit-sakit kronis, kencing manis, darah tinggi, dan lain-lain, yang sifatnya menahun, itu juga bisa kita atasi dengan SAFE. Cuman kalau untuk yang kronis, kita bahas di training yang 2 hari, yang full day 2 hari. Kemudian yang ketiga, orangnya mau maupun orang nggak mau, itu bisa kita bantu pakai SAFE. Dari jarak dekat maupun jarak jauh, orang dewasa maupun anak-anak. Ini bisa kita handle semua dengan SAFE. Ya. Fisik, migrain, nyeri, menstruasi, jantung, diabetes, darah tinggi, mah, stroke, kanker, dan lain-lain. Masalah emosi, stres, marah, cemas, gelisah, fobia, trauma, kecanduan, mudah khawatir, minder tadi juga ada, overweight tadi juga ada. Ini juga bisa kita atasi pakai SAFE. Kemudian untuk masalah anak-anak, nggak mau belajar, kecanduan game, ngompol, lawan orang tua, kalau ada macam bikin tawuran, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang lagi ngetren anak-anak yang cemas, mudah cemas dan depresi. Nah itu Anda bisa bantu pakai SAFE juga. Nah cuman Bapak Ibu kita harus proporsional, waktu kita cuma 3 hari, itu pun masing-masing cuma sekitar 1,5 jam, 2 jam. Jadi yang bisa kita cover untuk 3 hari ke depan adalah masalah fisik maupun emosi, tapi yang versi yang ringan ya. Kemudian untuk diri sendiri bantu orang lain. Cuman bantu orang lainnya belum profesional. Bantu orang lainnya itu untuk keluarga dekat aja. Orang-orang terdekat, teman-teman, sahabat, boleh. Lalu, nah ini yang malah nggak ada di yang selama ini. Ini baru saya ajarkan sekarang nih. Bahkan untuk para alumni pun mungkin adalah hal yang baru. Bahkan di training yang 2 hari selama ini belum kita ajarkan sedetail ini, yaitu SAFE untuk spiritual healing. Jadi kawan-kawan alumni silakan kalau Anda mau belajar di sini, selain untuk refresh hari pertama, hari kedua Anda mungkin udah hafal dengan materinya, tapi hari ketiga nanti saya akan masuk ke materi yang mungkin Anda semua belum pernah dengar, belum pernah nyoba, yaitu SAFE untuk spiritual healing. Malah saya ajarkan di awal, karena saya anggap di awal ini orang harus benar-benar dapat intisari dari SAFE yang paling penting, walaupun masih basic ya. So kawan-kawan, terapi SAFE, fokusnya di sini adalah terapi. Kita tidak bahas happiness, nggak bahas masalah keluarga, nggak bahas masalah anak-anak, nggak bahas masalah faktor, nggak bahas masalah sukses. Itu nanti di training yang lain. Di sini kita fokusnya di terapi, di healing ya, selama 3 hari ke depan ini. Oke, nah sekarang mungkin bagi yang belum pernah lihat, saya akan setelkan SAFE ketika tampil di TV, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ini kawan-kawan ya. Waktu itu tampil di RCTI, jadi saya akan putarkan filmnya supaya Anda bisa nikmati. Oke, saya pasang dulu videonya. Sip. Pemirsa, menghilangkan perasaan takut berlebih atau fobia pada metode terapi psikologi konvensional seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama. Kini dengan terapi ketukan 2 jari, fobia bisa dihilangkan hanya dalam waktu 5 menit hingga 1 jam. Ini saya masih sangat muda, kira-kira 13 tahun yang lalu. Perasaan takut berlebihan pada suatu benda atau dikenal sebagai fobia sering mengganggu aktivitas seseorang. Para penderitanya bahkan sering jengkel dengan gangguan fobia yang diderita. Keinginan lepas dari rasa takut berlebihan jelas menjadi keinginan banyak orang. Terapi psikologi menjadi salah satu media penyembuhan gangguan psikologi atau emosi seperti fobia. Namun beberapa terapi psikologi konvensional dianggap kurang praktis menghilangkan fobia karena waktu penyembuhannya terlalu lama dan butuh biaya besar. Maka mulai muncul beragam model terapi psikologi seperti hipnoterapi yang kini semakin diminati.
Terapi ini menggunakan teknik tapping atau ketukan jari tangan pada titik akupuntur. Model terapi baru ini diberi nama Spiritual Emotional Freedom Technique atau SEF. Unsur spiritual dimasukkan dalam terapi ini karena campur tangan Tuhan diyakini menjadi unsur terpenting dari usaha manusia untuk sembuh dari sakit. Dengan teknik ini, fobia pada binatang seperti katak, ular, kecoa, dan tikus bisa hilang hanya dalam 5 menit sampai 1 jam terapi. Caranya dengan mengetukkan 2 jari tangan pada 18 titik Qi dalam tubuh. Terapi ketukan ini secara simultan sudah mencakup 12 macam unsur terapi seperti spiritual, sugesti, dan hipnotis. Metode serupa sangat populer di negara penemunya Amerika sejak tahun 1980-an. Dan kini sudah merambah ke berbagai negara di Eropa hingga Asia termasuk Indonesia. SEF pertama kali diperkenalkan 2 tahun lalu oleh seorang psikolog asal Surabaya, Ahmad Faiz Zainuddin. Dirasakan sakitnya, yang sakit punggung dirasakan sakitnya. Kalau fobia dirasakan takutnya. Saya merasakan takutnya, diikhlaskan. Diterima apa adanya takut itu, jangan dilawan, diterima. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Itu tune in, ya. Begitu sambil gitu kita tapping. Manfaat terapi ini dirasakan oleh Astika, seorang pasien yang fobia terhadap serangga seperti kecoa dan jangkrik. Rasa takutnya berangsur-angsur hilang setelah diterapi. Pertama waktu sebelum diterapi rasanya takut banget. Terus setelah tadi diterapi udah lumayan sih, udah ada perasaan lega. Tidak hanya fobia yang bisa diobati. Stres, sulit tidur, kurang percaya diri, hingga menghilangkan kebiasaan buruk seperti merokok dan kecanduan narkoba bisa diatasi dengan terapi ini. Ya, Bapak Ibu, itu 12 tahun yang lalu ya. Anda lihat saya masih lucu gitu. Apa namanya? Pengantin baru saya waktu itu. Oke, saya lanjutkan. Video-video kayak begini ya Bapak Ibu, Anda bisa lihat di YouTube, ada banyak ya. Ada puluhan mungkin ratusan kali. Ada yang dari saya, ada yang dari alumni-alumni kami. Anda bisa lihat demo-demo SEF itu di YouTube. Jadi saya cuma sampaikan yang di RCTI, di TV-TV yang lain juga banyak diliput ya. Di acara apa? Tukul Arwana waktu itu kalau nggak salah, 4 Mata juga pernah diliput. Di SCTV, zaman-zaman segitu ya. Oke, kawan-kawan, normalnya saat kita training, itu kita berikan borrowing benefits. Ini artinya saya demokan kepada Anda, bukan demokan, saya ajak Anda untuk tapping bareng-bareng. Nah, ini saya akan coba untuk versi online. Ini pertama kalinya saya akan ngajak Anda untuk bareng-bareng kita praktekkan ya. Oke. Tekniknya namanya borrowing benefits. Jadi ini yang ngajari guru saya Gary Craig, di mana saya hanya ngajak Anda untuk tapping bareng tanpa Anda tahu lebih detail titiknya seperti apa, prosesnya seperti apa. Anda cuma ngikutin saya aja. Jadi ini kita 5 menit ke depan, saya akan ajak Anda sebelum kita belajar lebih detail besok tentang titiknya benar bagaimana, prosesnya benar seperti apa, itu kita pelajari besok. Tapi untuk hari pertama ini saya ingin Anda ngicipin dikit dulu aja sebelum Anda belajar yang lain-lain. Jadi sebelum saya detailkan pelajarannya, saya ajak Anda untuk langsung tapping sekarang. Coba sekarang Anda rasakan kawan-kawan, ada nggak yang sekarang sedang merasa sakit atau ada yang nggak nyaman di badannya? Jangan masalah emosi dulu ya, masalah fisik dulu. Kita bahas masalah fisik dulu karena emosi nanti lebih besok kita praktekkan. Sekarang masalah emosi yang ringan-ringan aja. Mungkin Anda punya pusing sekarang, atau nyeri, atau sedang menstruasi kemudian nyeri perutnya. Kemudian ada, pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau ada yang tidak nyaman badan Anda, silahkan Anda rasakan sekarang. Anda rasakan sekarang. Oke? Apakah pusing, apakah batuk, atau pokoknya fisik ya, atau sesak nafas, atau mungkin perutnya sakit, atau ada nyeri, atau ada yang kaku, ada yang seleo, atau mungkin sekedar capek, atau ngantuk juga boleh. Nah,
Kita akan praktekkan bareng-bareng dengan Growing Benefits ya. Anda ikutin saya saja, salah-salah dulu nggak apa-apa, yang penting ikutin saya dulu aja. Oke, rasakan sakitnya sekarang. Rasakan sakitnya sekarang, kawan-kawan. Kalau Anda pegang HP, HP-nya jangan dipegang, ditaruh. Ditaruh sambil Anda ikutin saya. Karena HP salah satu yang bikin nanti kurang berhasil, energi toksin. Jadi dijauhkan dikit, yang dimana Anda bisa lihat instruksi saya, tapi jangan dipegang HP-nya. Oke, baik. Sekarang rasakan sakitnya. Kemudian kita gini, Anda pegang gini. Kita set up. Ya Tuhan, ya Allah, walaupun ini saya sakit, sebut sakitnya masing-masing, walaupun kepala saya pusing, walaupun perut saya nyeri, walaupun kaki saya nyeri, walaupun tangan saya ada yang kaku, walaupun saya ngantuk, walaupun saya capek, saya ikhlas menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Saya pasrahkan padamu kesegaran tubuh saya, kesehatan saya. Lagi, lebih khusus lagi, rasakan sakitnya masing-masing. Yang pusing, rasakan pusingnya. Yang batuk, rasakan gatalnya di tenggorokan. Yang nyeri di pinggang, rasakan nyerinya. Yang lemes atau ngantuk, rasakan ngantuknya, lemesnya. Sambil dirasakan, kita berdoa bareng-bareng, ya Allah, atau yang muslim boleh, ya Tuhan, walaupun ini saya sakit, walaupun ini saya tidak nyaman, sebut sakitnya masing-masing, saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini, ketidaknyamanan saya ini, dan saya pasrahkan padamu, ya Allah, ya Tuhan, kesembuhan, kesehatan saya, kesegaran tubuh saya. Ya Tuhan, ya Allah, walaupun ini saya sakit, saya ikhlas, saya pasrah. Oke, berhenti sebentar, rasakan sakitnya. Fokus sekarang langkah kedua, tadi setup, sekarang langkah kedua, tune in itu rasakan sakitnya, fokuskan pikiran ke lokasi sakit, sambil dirasakan sakitnya, Anda berdoa, ya Allah, atau ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Terima sakitnya itu. Fokuskan pikiran ke lokasi sakit, rasakan sakitnya, sambil itu Anda berdoa, ya Tuhan, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Terima sakitnya. Ya Allah, ya Tuhan, saya terima sakit saya ini, saya terima dengan ikhlas ketidaknyamanan di tubuh saya ini, dan saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Diperkhusuk konsentrasinya untuk merasakan sakit sambil diikhlaskan, dipasrahkan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Rasakan sakitnya dan diterima. Ya Tuhan, saya terima sakit saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Rasakan sakitnya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ikutin saya, Bapak Ibu. Buka mata Anda, ikutin saya. Titiknya dulu tidak apa-apa, yang penting ikut saya dulu aja. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Rasakan sakitnya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ini, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Sini, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah hidung, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Rasakan sakitnya sambil nyanyi. Bawah mulut, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Collarbone, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Di bawah lengan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah lengan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terakhir di bawah dada, di bawah dada. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Baik, tarik nafas. Tarik nafasnya caranya, rasakan sakitnya kalau masih ada, kalau masih sisa. Kemudian seakan-akan tarik sakitnya lewat nafas Anda. Tarik nafas panjang ya. Terima kasih Tuhan, alhamdulillah. Fokuskan ke lokasi sakit kalau masih ada. Kemudian tarik sakitnya lewat nafas, kemudian ketika keluar nafas, buang lewat nafas Anda sakitnya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi. Alhamdulillah. Baik. Tadi 5 menit kira-kira ya. Itu kita versi ringan-ringan dulu. Tapi saya ingin tahu, apakah ada di antara Anda setelah tadi tapping itu berkurang, paling tidak berkurang sakitnya? Kalau ada silakan dituliskan. Siapa yang tadi sakitnya mungkin leher kaku atau flu atau apapun itu, ketika melakukan ini apakah ada yang berkurang walaupun dikit? Paling enggak Anda ngicipin dikit tadi. Silakan dituliskan kalau ada. Sambil saya lanjutkan presentasinya Bapak Ibu. Baik, itu namanya teknik borrowing benefit Bapak Ibu. Ini biasanya kita lakukan kalau pasiennya banyak. Jadi kalau dia area bencana alam misalnya, atau kita mungkin sedang anak-anak SMA yang sedang panik masalah karena mau ujian tes akhir mungkin, nah kita lakukan borrowing benefit ini. Kita nggak sempat ngajarin, ya kita lakukan rame-rame aja langsung. Borrowing benefit namanya. Meminjam keuntungan dari tapping. Saya yang tapping tapi Anda dapat keuntungannya, begitu istilahnya begitu. Oke, Bapak Ibu. Kalau ada yang turun silakan. Alhamdulillah berkurang, alhamdulillah lebih ringan. Pak Reva, alhamdulillah bisa merasakan. Oke. Sip. Padahal tadi itu masih ya masih awal-awal lah. Anda belum belajar beneran. Cuman saya pengen Anda ngisipin dikit aja. Dengan cara kayak tadi itu Bapak Ibu, yang kecanduan rokok bisa berhenti. Yang sakau karena narkoba bisa berkurang sakonya. Yang kecanduan makan sehingga jadi overweight, jadi sangat berkurang makannya. Yang fobia, yang trauma, yang macam-macam itu bisa kita atasi dengan begitu aja. Sangat sederhana, Bapak Ibu ya. Tapi nanti Anda akan lihat Bapak Ibu, di tengah kesederhanaan itu sebenarnya di balik itu ada sesuatu yang sangat powerful ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ada 10 keunikan dari SAFE. Di mana Anda dengan belajar SAFE ini kawan-kawan, dia efektif dipraktekkan oleh di Indonesia. Saya sudah ngajar 60-an ribu orang, dari 60 ribu orang itu masing-masing membantu 50 orang, jadi kira 3 juta orang yang merasakan di dunia teknik semacam ini. Ada 20 macam variasi, namanya energy psychology. Itu tiap tahun kita ada konferensi ilmiahnya, praktisinya ada 1 juta orang lebih. Tingkat keberhasilan kira-kira 50% kalau baru belajar seperti Anda ini, 80-95% kalau sudah pro, udah profesional. Kemudian cepat itu 5 menit sampai 1 jam. 5 menit kayak tadi itu 5 menit ya, langsung merasakan hasilnya. Tapi kalau mau tuntas biasanya perlu berapa kali putaran, versi ringkas, versi ringan, versi lengkap, kemudian kita gali akar masalahnya, dan kira-kira 1 jam terapinya kalau mau lengkap. Jadi sangat cepat Bapak Ibu, bisa 5 menit bisa selesai. Mudah, Anda lihat tadi cuman tapping-tapping, cuman gunakan hati sama jari. Cuman 2 alat Anda, jari sama hati. Lah jari-jarinya ini paling gampang Bu. Nanti hari kedua saya ajarkan cara pakai jarinya gimana yang paling pas. Yang agak susah itu bagaimana menata hatinya pada frekuensi yang pas sehingga kesembuhan terjadi. Nah itu yang perlu agak panjang gitu ya. Tapi relatif mudah Bu, Anda cuma gunakan jari sama hati Anda saja, ya Pak. Kemudian murah, Anda lihat dulu Gary Craig belajar ke Roger Callahan itu $10.000 Bapak Ibu, 140 juta belajarnya. Gary Craig tanya kok mahal banget, kata Roger Callahan, loh lah Anda pengen yang cepat apa yang rumit? Dengan ini Anda bisa buka praktek, Anda bisa dapat penghasilan jauh lebih gede, kata Roger Callahan. Akhirnya Gary Craig belajar $10.000, dan saya belajar ke Gary Craig juga, ke California, ya tentunya habisnya puluhan juta. Nah, di sini di Indonesia kita ajarkan biasanya 2 hari 3,5 juta. Nah, kali ini cuma budget 400.000. Itu pun kalau Anda benar-benar nggak mampu, kita bisa berikan beasiswa sampai gratis. So, murah. Kemudian aman ya, karena kita pakai cuma jari sama hati, nggak pakai alat-alat yang berbahaya. Misalnya akupunktur pakai jarum, itu kalau nggak skillful bisa berbahaya. Nggak pakai obat-obatan kimia, bahkan ramuan herbal pun kita nggak pakai. Kita hanya pakai jari sama hati, jadi relatif aman, asal belajarnya tuntas ya. Nggak setengah-setengah. Kemudian memberdayakan. Jadi di sini kawan-kawan, saya tidak menterapi Anda,
tapi saya memberdayakan Anda supaya Anda bisa menterapi diri Anda sendiri dan membantu orang lain. Bahkan bisa menjadi profesional terapis kalau Anda bisa meneruskan sampai yang level pro. Jadi kami nggak ingin Anda tergantung, walaupun ya kami buka praktek juga. Menterapi orang juga bisa. Cuman kan daripada Anda tergantung sama kami ajarkan pada Anda bisa, Anda lebih berdaya mengatasi masalah Anda sendiri. Universal, artinya semua agama, semua keyakinan boleh. Guru-guru saya pun yang ngajari tapping ini juga kebanyakan non-muslim. Ya ini kayak Anda belajar matematika lah, Anda belajar ilmu kedokteran kan juga apapun agamanya tidak masalah. Walaupun spiritual ya, walaupun spiritual artinya apa ya, saya pakai pendekatan Islam, Anda non-muslim silakan disesuaikan. Ya. Kemudian compatible artinya apa, kalau Anda gabungkan dengan teknik lain, bisa Anda lakukan. Kenapa? Karena ini compatible. Anda misalnya punya teknik apa? NLP, hipnoterapi, ruqyah, ramuan herbal, atau bahkan kita punya banyak alumni puluhan, mungkin ratusan dokter konvensional, dokter ahli bedah, dokter ahli penyakit dalam. Kita punya banyak alumni profesor yang menggabungkan teknik ini dengan ilmu kedokteran. Juga ilmu psikologi, psikiater, psikolog, kita punya banyak alumni yang punya background seperti itu, digabungkan sama teknik konvensional, fine. Bahkan saya punya banyak orang, alumni, ada profesor, ada psikiater yang ketika beliau nangani pasiennya, beberapa kasus beliau rekomendasikan ke SEF, karena menurut beliau jauh lebih simpel, lebih cepat gitu. Kemudian ilmiah, jadi ini sumbernya ilmiah, nanti saya jelaskan ilmiah di mana. Kemudian komprehensif, bisa untuk Anda gunakan untuk hampir semua masalah. Jadi you can try it for everything. Jadi ada banyak kasus yang saya sendiri nggak pernah nangani, kawan-kawan alumni yang menangani malah berhasil ya. Di antaranya ada alumni saya, psikolog Angkatan Laut di Surabaya, digunakan untuk schizophrenia. Itu membantu mengurangi gejala schizophrenia. Schizophrenia itu gangguan jiwa berat, Bapak Ibu. Ya tidak mengklaim bahwa akan menyembuhkan, tapi mengurangi simptomnya. Itu jadi karya ilmiah dia, tugas akhir tesis master beliau. Ada juga yang digunakan untuk diabetes. Itu ada disertasi doktor di Unair, Fakultas Kedokteran, menggunakan SEF ini untuk membantu mengendalikan diabetes. Ada juga digunakan untuk, kita dapat muri untuk menangani narkoba, 2.500 napi narkoba di LPG Pinang, itu kita bantu supaya etika sakau tidak terlalu berat. Kita dapat rekor muri itu 1.400 pelajar berhenti merokok, dan seterusnya, Anda googling lah. Jadi Anda bisa gunakan untuk hampir semua masalah dengan teknik yang sangat sederhana itu. Nah sekarang Anda mungkin tanya, Pak, ini ilmiah enggak? Jangan-jangan ini klinik, Pak, semacam terapi alternatif yang enggak jelas juntrungannya, nanti saya diajari perdukunan atau dan yang semacam itu. Enggak, Bapak Ibu, ini ilmiah. Saya akan tunjukkan bagaimana SEF ini dasar ilmiah dari SEF. Oke. Kita menggabungkan 12 macam terapi, Bapak Ibu, dalam SEF ini. Terapinya apa saja? Antaranya ini, saya nggak akan jelaskan semuanya. Kita gabungkan NLP, EMDR, logoterapi, psikosibernetik, psikoanalisa, gestalt terapi, Sedona method, behavioral terapi, provokatif terapi, Ericksonian hipnosis, sugesti afirmasi, relaxation, powerful prayer, sama loving kindness terapi. Jadi walaupun ini sederhana caranya cuma 3 langkah, tapi di balik ini kawan-kawan kita menggabungkan 15 macam teknik terapi dalam SEF ini. Jadi dan itu tiap terapi itu kawan-kawan Anda baca di Fakultas Psikologi bisa 1 semester sendiri. Logoterapi dari Viktor Frankl itu bisa 1 semester sendiri. Hipnoterapi Anda tahu sendiri. Ya banyak bikin training cuma 3 hari, tapi kalau mestinya trainingnya bisa sebulan itu kalau yang Erickson hipnosis yang itu ya yang benar-benar high quality ya. Kemudian Sedona method, behavioral terapi di Fakultas Psikologi kita belajar itu dulu saya. Provokatif terapi sampai dari Steve Wells, dan seterusnya. Ini nggak saya jelaskan semua, kawan-kawan. Kenapa? Ya karena Anda nggak perlu belajar semua itu. Nanti rumit.
Anda nggak perlu menguasai 15 seri tersebut untuk bisa efektif menggunakan SAFE. Karena ini teknologi memang didesain supaya mudah untuk pengguna. Biar yang mengalami kerumitan yang bikin saja. Jadi yang rumit biar saya saja, kawan-kawan. 15 tahun terakhir saya belajar keliling dunia, habis miliaran untuk belajar. Yang buat Anda yang gampang saja, yang murah saja. Oke. Seperti HP, tadi saya katakan seperti HP. Anda nggak perlu tahu cara kerjanya iPhone atau HP, bagaimana kita ngomong di sini sampai Australia sana, toh. Biarkan yang bikin yang rumit. Kita bayar cukup mahal, kenapa? Karena kita tinggal pakai mudahnya aja. Tapi kalau Anda tanya bagaimana cara kerjanya, nah ini saya harus jelaskan bisa 15 semester nanti, karena 15 terapi, satu terapi bisa 1 semester sendiri. Jadi rumit nanti. Ada buku 10 lemari Anda bisa baca sendiri kalau Anda mau. Oke. Saya punya contoh analogi yang lumayan bagus ini, kawan-kawan. Tahun berapa ya? Tahun 2014 apa? 2011 waktu itu saya di Harvard. Saya sempat belajar di sana beberapa bulan, ikut kursus. Kemudian saya masuk ke namanya Harvard Science Center. Di situ ada komputer pertama yang dibikin. Ini punya Angkatan Laut Amerika tahun 1944. Ini komputer yang dibuat ngitung simulasi bom atomnya Amerika. Namanya Manhattan Project. Yang memprogramnya John von Neumann. Anda tahu gedenya 16 meter panjangnya. 16 meter panjangnya. Tingginya 2,5 meter. Lebarnya 1 meter kira-kira. Yang Anda lihat di gambarnya cuma sepertiga dari aslinya. Jadi dibagi 3. Ketika udah pensiun, itu yang sepertiga dikasihkan ke Harvard untuk dijadikan semacam pameran begitulah ya. Nah, ada cerita menarik di saya nggak tahu ini ceritanya valid apa tidak. Konon suatu hari komputer ini ada, nggak bisa dijalankan. Dipanggil beberapa insinyur, 2 insinyur untuk membereskan, nggak ada yang bisa ngatasi. 2 hari bawa 2 koper alat-alat, nggak ada yang bisa beres. Sampai akhirnya dipanggillah yang bikin. Yang bikin udah pensiun. Kemudian seorang profesor, lalu Prof bisa nggak ada memperbaiki komputer yang Anda bikin? Dia bilang, waduh saya sudah pensiun, Anda cari orang lain aja. Nggak bisa, saya udah nyoba 2 orang engineer, nggak ada yang bisa ngatasi. Tapi repot loh, kalau Anda ngundang saya, Anda harus bayari tiket pesawat saya. Belum nanti fee untuk nyervisnya. Nggak apa-apa Prof, daripada kita nggak jalan ini komputernya, ya sudah, dia berangkat profesornya. Dan ketika berangkat, dia nggak bawa alat apapun. Jadi pendekar itu lupanya kalau makin sakti, makin nggak punya senjata ya. Jadi dia bawa tangan kosong aja. Sampai di sana, ya dibuka komputernya, itu dibuka casingnya, dia cuma lihat aja. Dia lihat dari ujung atas ke bawah, kiri kanan, dia jalan. Oh, enggak apa-apa. Oh, enggak masalah. Oh, ininya pun enggak masalah. Oh ya. Sampai akhirnya dia lihat, lah ini obeng-obeng, dia bilang. Kemudian dikasih obeng. Begitu dikasih obeng, cuman dikencengin dikit tuh, bagian yang kendor. Begitu udah dikencengin, bilang silakan dinyalakan lagi. Nyala komputernya. Yang tadi ngadat berminggu-minggu nggak bisa jalan, tadi diperiksa 2 orang sendiri nggak ada yang tahu penyebabnya apa. Di profesor ini cuman dilihat doang, dikencengin 1 skrup, langsung nyala. Duh, semudah itu Prof? Iya. Cuman skrup kendor. Kok tadi 2 insinyur tadi nggak bisa ngatasi? Ya, nggak ikut bikin. Ya sudah Prof, terima kasih. Pulang profesornya. Begitu pulang, tagihannya di fax. $5.000. Waduh, cuman ngencengin skrup kendor $5.000, Prof. Iya. Coba Prof bisa nggak dirinci? Kayaknya yang Anda lakukan cuma ngencengin skrup kendor gitu. Akhirnya profesor bilang, oke, saya rinci, di fax kembali. Untuk ngencengin skrup yang kendor, $1 saja. Tapi untuk tahu skrup mana yang kendor, yang harus dikencengin,
Nah, itu $4.999 karena sekolahnya mahal. So, Bapak Ibu, persis seperti ini. Mungkin Anda meremehkan, Pak, cuma TP-TP gini aja, Pak. Kok sederhana itu? Gampang gitu, Pak. Ya iya, Anda gampang tinggal makainya. Yang repot kan yang bikin. Semua itu gampang kalau tinggal niru. Kalau yang bikin ini yang susah. So, Bapak Ibu, intinya saya ingin sampaikan, kadang-kadang chef ini diremehkan karena terlalu sederhana. Cuma tapping-tapping aja. Karena mereka nggak tahu di balik itu ada kerumitannya. Mereka pikir, oh cuma gitu doang. Nah, dengan cerita ini saya ingin mengatakan pada Anda, simplicity is the ultimate sophistication. Sesuatu yang sangat sederhana, justru itulah puncak kerumitannya. Anda harus menyelami kerumitan cukup dalam, cukup lama, mengkajinya cukup teliti, sampai akhirnya Anda menemukan kesederhanaan. Nah, chef itu, Bapak Ibu, kita bikin memang sangat sederhana, tapi di balik itu ada banyak kerumitan. Ya nggak perlu saya share pada Anda, karena saya tahu Anda nggak suka yang rumit-rumit. Kita kasih yang gampang-gampang saja buat Anda. Oke, baik. Tapi saya akan jelaskan sedikit kawan-kawan tentang 3 teknik terapi yang kita gunakan dalam chef yang paling paling dominan. Yang pertama tappingnya, kenapa kok pakai tapping, namanya energi terapi. Yang kedua, kenapa kok pakai doa, itu power prayer. Yang ketiga, loving kindness terapi. Saya baca terakhir dari University of California at Berkeley. Kita mulai dulu dari energi terapi. Nah, untuk energi terapi ini saya belajar langsung dari guru saya, namanya Gary Gregg. Ini beliau udah pensiun. Nah, daripada Anda dengar langsung dari saya repot, mending saya undang guru saya untuk menjelaskan pada Anda apa itu tapping dan kenapa kok tapping bisa untuk mengatasi banyak masalah. Jadi kita belajar dulu tentang EFT, tapping-tappingnya, kenapa kok pakai tapping. Oke, silakan Pak Gary jelaskan ke kawan-kawan. Pain was in every part of my body for many, many years. I stopped needing a doctor. I was diagnosed with multiple sclerosis. They cannot find any traces that it ever existed in my body. I had over 80 allergies and I was allergic to the world, basically. I am not allergic to anything. I can eat anything I want to. Diabetes, post-traumatic stress disorder. EFT stands for Emotional Freedom Techniques, and it's an emotional version of acupuncture, except we don't use needles. Instead, we address emotional issues. The emotional contributor to disease and ailments and physical things is far greater than the emphasis that's been given to it to date. All of us know intuitively that if we're carrying around angers and griefs and guilts and traumas, it shows up physically. If somebody is really angry, their stomach is tight, maybe the veins down out of their neck, their blood pressure goes up. Emotions cause physical things. Well, you keep that body a long period of time, now you're looking at diseases. You know, in my own case, I got tired of giving medications which would just treat the symptoms and didn't really address what I thought was the underlying problem. EFT, on the other hand, zeroes right in on it, and I think that's why we get results where nothing else will. It's possible to clear emotional issues at a deep enough level that physical healing results. Acupuncture relies on the fact that there are subtle energies that run throughout the body called meridians. If they're not flowing well, the body's health does not do well. And what I found was something just very stunning. If we stimulate these meridians, tapping on them with our fingertips, it tends to balance things out, and people that would have an intense emotional issue, it would just fade. Sometimes it would happen in minutes. Once you start taking care of these emotional issues and doing it correctly and really resolving them, physical things start to subside as well. Immediately I could control my pain levels.
I cannot think of one case it did not work on a migraine. My migraine was gone in 10 minutes. I don't have diabetes anymore. I don't have to check my blood anymore. I gave my blood meter to my sister, whose cat has diabetes because he's overweight. What we've really done is taken a very ancient, very well-established process, the ancient Chinese way of going about healing. We've dusted it off, and we've added an innovation or two, and this is the new forefront to me. We're on the ground floor of this new healing high-rise. When I was 10 years old, I fell down a 25-foot hay chute that landed in a sitting position on a concrete landing, compressing my spine. I underwent my first back operation in 1971, a second one in 1972, a third one in 1979, a fourth one in 1984, a fifth one in 1992, and a sixth in 2002. With each surgery, the pain just got worse. I lived in pain my entire life. I lived on Tylenol with codeine 4. I took them like candy. I was diagnosed with multiple sclerosis, which was another devastating blow, and my response to that was, God, how much can I take? I was totally wheelchair bound for 5 years. EFT brought me out of the wheelchair, put me on arm crutches, which my doctor said would never happen. Went from arm crutches to giving up Social Security disability and returning to work. I see EFT cure things that are incurable all the time. When it comes to the MS, I'm completely cured. It's gone. It's non-existent in my body. I'm 54 and I'm doing jumping jacks now. I'm not saying by that we cure everything in a minute or two, and in a session or two, and so on. Some things take a lot longer than others, but we get astonishing results often. So what we're going to do today is take a finger prick of blood from a few different people. We're going to take a look at it under a dark field microscope and actually look at what their live blood looks like. A person that's healthy, their live blood will look like a clean flowing river. And a sick person, clumping in just a murky swamp. Of those 6 people, 3 had blood picture that looked like there's some health issues that should be addressed. So we had those 3 people go through about 5 minutes of EFT. This anger, all this resentment. We drew their blood again, looked at it, and saw just total different blood pictures. No sign of clumping. I was speechless. When I could finally think again, I thought, I'm going to go home and just take my certificates, my degrees that took me years to get, and just tear them up and just, let's learn about this EFT. Normally, as a nutritionist, I would have put you on 2 or 3 months of mineral supplementation, but EFT, 5 minutes. People on the outside, they look at some of the things we do as miracles, and I'm not really a miracle worker at all, or, it's just the body will tend to heal itself if its energies are allowed to flow. The biggest thing that blocks that flow of energy is how emotional issues and past traumas are held in the body. So we're getting to the core. That's why you can use it for everything. Addiction issues. Shame issues. Vision issues. Chronic fatigue. Fear of flying. Atrial fibrillation. Cravings. Diabetes. Diverticulitis. Post-traumatic stress disorder. Abundance. It's easy to lose weight. Public speaking. Insomnia. Performing in any capacity. You can go from 0 desire to hot and ready. For the first time, I can probably say I truly and genuinely like myself, love myself, have acceptance. People ask me what kind of antidepressants I'm on, and I say EFT. I do believe anything is possible now because I've seen it. One that was really fun to do was the vision experiment I did. 75% had an improvement in their vision. I keep getting emails from people, by the way, Carol, I'm not using my glasses to look at the piano music anymore. EFT is the best thing I found, hands down. One of the great things about EFT is it's easy to learn by anyone. EFT gave me the tools to cure myself. And now I probably have seen over 2,000 clients of every walk of life on every imaginable problem with about a 98%, maybe 99% success rate. And it's not me, it's EFT. I thought, well, I don't know if I believe this, but what if I just suspended my disbelief? Well, the manual is a free download on our website because I want the world to know how to do it. Do you want more than that? Kawan-kawan, itu penjelasan singkat dari guru saya, Gary Craig,
beliau udah lama pensiun sepertinya. Saya terakhir ketemu beliau di California waktu itu bulan Ramadan, ada mungkin 5 tahun yang lalu, waktu beliau mengupgrade EFT-nya menjadi optimal EFT. Beliau bilang bahwa pada akhirnya yang paling penting itu bukan tappingnya, tapi spiritual. Nah, alhamdulillah saya sudah ngajarkan itu dari 10 tahun sebelumnya. Beliau bilang di unseen terapis, kita tuh butuh seorang terapis yang nggak kelihatan. Bukan seorang sih, unseen terapis. Aduh, sang terapis yang nggak kelihatan. Siapa? Ya Tuhan. Nah, spiritual lebih penting daripada tappingnya. Pada akhirnya beliau sendiri mengakui itu. Alhamdulillah kita sudah ngajarkan itu 10 tahun sebelum Pak Gary Craig ini pada akhirnya mengatakan seperti itu. Nah, yang kedua, Mbak Ibu, saya ingin sampaikan penelitian ilmiah dari Dr. David Feinstein. Ini yang saya temui waktu itu ada konferensi Energy Psychology di Reston di Virginia. Saya ikut, waktu itu 500 orang pesertanya. Beliau menjelaskan dalam penelitian beliau bagaimana dengan tapping itu adalah tools revolusioner, alat revolusioner untuk dramatic personal change, untuk sebuah perubahan diri yang sangat besar. Nah, di antara ini, dia lakukan penelitian, ada orang kalau otak kita difoto pakai elektroencephalogram, itu alat untuk melihat kondisi otak kita, kemudian dimasukkan ke software komputer dengan software khusus, akan muncul warna biru seperti ini di komputernya itu kalau otak kita normal. Nah, itu otak orang normal. Lalu kalau kita dalam kondisi cemas akan seperti ini. Jadi orang mengalami severe anxiety disorder, gangguan cemas ekstrim, itu nanti otaknya warnanya yang 3/4 itu warna merah seperti ini, di lobus frontalis sama temporalis, di bagian depan dan samping otaknya ini warnanya merah. Merah artinya highly dysfunctional ratio, jadi sangat tidak berfungsi dengan baik. Lalu kemudian orang seperti ini, cemas ini, di tapping, pakai tapping ya, 4 putaran, 4 sesi itu 4 putaran, 1 putaran kayak Anda tadi itu, 2 menit lah kalau versi pendek, bisa 5 menit kalau versi panjang kalau udah biasa ya. Nah, kalau 4 sesi itu artinya 5 menit kalikan 4, sekitar 20 menit. Jadi setelah di tapping 20 menit diputar 4 kali, difoto lagi otaknya pakai EEG, yang warna merah tinggal separuh. Lalu ketika diulang lagi 4 kali, total 8 kali, tinggal 1/4. Terakhir 12 kali, jadi kira-kira 1 jam tapping, terapi itu, otaknya difoto lagi, warna merahnya hilang sama sekali. Artinya apa? Artinya kawan-kawan, kalau orang habis di tapping, kemudian dia merasa sembuh atau mungkin pusingnya hilang atau fobianya hilang, itu bukan hanya sugesti, bukan hanya perasaan dia saja, tapi memang terjadi perubahan neurochemical di otak dia. Secara biologis di otak dia pun ada perubahan di situ. Nah, itu kata Dr. David Feinstein penelitiannya. Di penelitian yang lain, ini oleh Dr. Patricia Felici di McAllen, Texas tahun 2004, pasiennya namanya Rebecca Marina. Bagaimana dengan tapping itu bisa mengubah darah kita. Ini kebetulan pasiennya menderita sakit alergi sama alpukat sama ayam. Jadi kalau dia makan ayam atau alpukat, badannya digatel-gatel warna merah, dan kalau diambil darahnya jadi seperti itu. Jadi menggumpal seperti itu. Nah, kemudian ini di tapping selama 5 menit, dan setelah di tapping 5 menit, darahnya dilihat lagi di bawah mikroskop, Anda lihat gumpalannya lepas, darahnya normal kembali. Lalu dapat ini juga untuk masalah emosi. Nah, cuman kali ini masalah emosi biasanya begini, Anda sedih, dihilangkan sedihnya. Anda mudah marah, dihilangkan mudah marahnya. Anda mungkin sedang dalam kondisi stres, dihilangkan stresnya. Cuman kali ini pasiennya ini nggak sedang ada masalah emosi. Jadi bagaimana? Ya udah dibikin sedih aja ya. Akhirnya dia di tapping. Begitu di tapping dengan niat supaya lebih sedih. Ini mungkin bermanfaat kalau Anda jadi artis sinetron kali ya, biar lebih menghayati peran Anda bisa nangis gitu ya. Akhirnya dia nangis beneran. Dan begitu sedih dan nangis itu diambil darahnya seperti ini.
jadi seperti teardrops, jadi bentuknya kayak air mata. Begitu sedih darah kita berubah seperti ini, sadness ini kita lihat. Nah menariknya kawan-kawan, sekarang udah ada emosi negatif, dia mau hilangkan itu diganti dengan rasa cinta. Nah dia pakai tapping lagi, dihadirkan rasa cinta, rasa sedihnya langsung hilang, berubah jadi rasa cinta. Nah kali ini kira-kira berubah seperti apa? Jangan keliru, tidak jadi seperti cinta ini ya, enggak Bapak Ibu ya. Tapi darahnya jadi berkilauan, jadi glowing ketika merasakan cinta. Dan saling mendekat sel darahnya, tidak menggumpal tapi saling mendekat. Mungkin pelajaran buat kita, biasanya kalau orang jatuh cinta, pinginnya sendu, ya, seneng dusel, jadi ingin saling mendekat pinginnya. Supaya darah kita pun selnya ingin saling mendekat ketika kita sedang dalam kondisi jatuh cinta. Nah, yang paling menarik adalah dia gunakan tapping ini untuk lebih khusyuk berdoa. Ketika dalam kondisi berdoa yang khusyuk, yang penuh konsentrasi, diambil darahnya jadi seperti ini. Jadi berkilauan, jadi glowing, dan gerakannya jadi teratur begitu. Padahal darahnya udah lepas dari tubuh kita di mikroskop, tapi dia masih bergerak dengan sangat teratur. Ini kalau kita sedang berdoa. Kesimpulannya apa kawan-kawan? Kesimpulannya adalah yang pertama, hati-hati Anda, jaga hati Anda. Kenapa? Karena perasaan Anda itu bisa mengubah kondisi emosi Anda dan mengubah kondisi fisik Anda. Kalau kondisi fisik Anda berubah, Anda bisa sakit gara-gara masalah emosi, jadi sakit fisik, psikosomatis tadi itu. Nah yang kedua, pelajarannya adalah dengan belajar ini Anda jadi lebih bisa mengendalikan emosi Anda. You can change your emotion instantly. Anda bisa mengubah emosi Anda dengan mudah, dengan cepat. Makanya teknik ini namanya Spiritual Emotional Freedom Technique. Teknik untuk bebas dari berbagai macam masalah emosi. Karena Anda jadi punya freedom to choose your emotion. Anda bisa mengubah, punya kebebasan memilih emosi Anda. Anda pengen sedihnya hilang, dihilangkan. Anda pengen sedih ya, hadirkan. Mungkin Anda pengen melo kayak nonton film India juga beberapa orang menikmati kesedihan. Tapi kalau Anda pengen itu dihentikan ya, Anda tinggal tapping bisa berhenti. Anda marah, pengen dihentikan marahnya, diganti dengan cinta, Anda bisa tapping, Anda bisa menggeser emosi dengan cepat. Anda punya freedom to choose your emotion. Dan karena itu Anda juga bisa memiliki pencerahan spiritual. Itu diantaranya kawan-kawan penelitiannya tentang tapping. Nah sekarang tentang doa. Pak, kenapa sih Pak kok pakai doa? Bukankah tapping aja udah sangat powerful tadi? Oh iya, di SEF itu kawan-kawan agak beda dengan EFT. Di SEF itu kita menggabungkan 15 teknik terapi. Bahkan saya kembangkan terus, terakhir malah saya gabungkan 5 lagi, jadi 20 macam teknik terapi. Di antaranya powerful prayer. Kenapa kok pakai doa? Nah, ternyata kawan-kawan doa itu, kata Dr. Larry Dossey, bisa menyembuhkan. Bahkan sama dan bahkan lebih baik dibanding obat dan operasi bedah. Doanya saja bisa menyembuhkan. Nah, seperti apa? Penjelasannya, dia bikin buku judulnya The Healing Words. Gara-gara buku ini terbit, 80 fakultas kedokteran di Amerika mengajarkan mata kuliah baru judulnya The Role of Prayer and Religiosity in Medicine. Peran doa dan religiositas pada ilmu kedokteran. Buku terakhir dia judulnya Prayer is Good Medicine, bahwa doa adalah obat yang sangat bagus. Nah, seperti apa penjelasan Dr. Larry Dossey? Kita undang aja Mbak Ibu di sini untuk memberikan penjelasan pada Anda ya. Silakan Dok, dijelaskan pada kawan-kawan. Like many doctors, Larry Dossey once found it hard to believe in the power of prayer. Two things changed his mind: the growing number of patients who said they were healed by prayer, and mounting scientific evidence. I'm a science junkie, and I'm interested in what you can take into the laboratory, the hospital, or the clinic and prove by putting it to the test.
And when you take prayer into the laboratory and you use it in an empathic, compassionate, loving way to make something healthier, you can show in study after study after study that it does exactly that. One landmark scientific study on the power of prayer was done by Dr. Beverly Rubik of Temple University. That humans have an extraordinary capability to enter into altered states of consciousness in prayer and affect physical reality, that we are much more powerful beings than we had thought. Dr. Beverly Rubik is the director of the Center for Frontier Sciences at Philadelphia's Temple University, devoted to challenging mainstream scientific thinking. Dr. Rubik chose to work with a well-known American faith healer, Olga Worrell. To guard against patient bias, the two chose bacteria as the object of prayer. I added an antibiotic to these cultures, which would inhibit growth. And I had two groups, a control group, which the healer did not touch or try to influence, and an experimental group, which she tried to intervene for through prayer and laying her hands there, but not touching the bacteria. And we found in the cultures where the healer tried to influence them through prayer, the bacteria were able to overcome the antibiotic, and they continued to grow. The big mystery in all of these experiments is what makes the difference. The explanation isn't in. It is still wrapped in mystery with a capital M. Well, there are a couple of explanations. One is that when someone enters into a healing state, as Olga was, she was apparently in a trance, deep in prayer, that something might change about her body associated with this shift in consciousness, that the very low-level electromagnetic fields that emanate from our nervous system, for example, and heart could change, and that the fields emanating from hands then placed near test tubes could, in fact, help heal the bacteria. I think it's pointless to say whether it's electromagnetic, hormonal, I mean, I don't know. But that there is some way of our communicating with each other that goes back to our origins, and therefore this energy and information transformation. There are a lot of doctors and scientists at this point who would throw up their hands and say, that shows that this stuff is really out of bounds for science. Not true. I will challenge skeptics and cynics to really look at this data, visit the laboratories, and let this information engage them and come away unmoved. People who had heart attacks at San Francisco General Hospital were prayed for. Control group is not prayed for, group is prayed for. The ones prayed for have fewer complications. Now that was put in a medical journal, and several letters to the editor said, why are you putting in this unscientific material? But it's totally scientific, double-blind study. When people pray, it has a meditative effect. And we know that that is a very helpful effect in terms of enhancing the immune system and of doing good things. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di San Francisco General Hospital ada orang yang 350 orang sakit jantung koroner, kemudian sakitnya sama, obatnya sama, kemudian diacak dari dua kelompok, satu kelompok penelitian, kelompok eksperimen, satu kelompok kontrol. Yang kelompok eksperimen, nama-namanya dikirimkan ke tempat-tempat ibadah, didoakan sekira-kira 3 bulan. Setelah 3 bulan, dilihat kondisinya. Kelompok yang tidak didoakan, dibandingkan dengan kelompok yang didoakan. Perlakuan yang lain sama persis. Obatnya sama, dan sakitnya juga sama. Perbedaannya apa? Begitu yang didoakan dilihat, mereka sembuh lebih cepat, tingkat komplikasi lebih sedikit, dan tingkat kematian sepertiga dari yang tidak didoakan. Nah, kayak gini ini adalah sekitar 500 penelitian yang direview oleh Dr. Larry Dossey, yang ternyata membuktikan bahwa doa itu bisa sangat powerful untuk kesembuhan kita. Doanya saja, belum yang lain-lain. Sementara Chef itu menggabungkan 15 teknik, diantaranya powerful prayer. Nah, pertanyaan berikutnya adalah doa seperti apa yang powerful? Nah, ini ditanya oleh Oprah Winfrey, Larry Dossey, Dok, pernah nggak Anda teliti doa seperti apa? What kind of prayer that really powerful? Dan kata Larry Dossey, oh iya, ini penting sekali karena not every prayer is equal. Tidak semua doa itu sama kualitasnya.
Dan kemudian dia teliti dan dia temukan bahwa ada 3 hal yang membuat doa itu powerful menurut penelitian Larry Dossey. Tapi jangan salah paham, dia bilang ada 2 hal yang sering orang salah paham tentang doa. Yang pertama, doa itu semakin banyak mendoakan tidak ngaruh. Satu orang berdoa dengan orang banyak berdoa tidak terlalu berpengaruh. Dia hanya berpengaruh bukan karena jumlah orang mendoakan, tapi karena kemungkinannya lebih besar di antara orang-orang itu yang memenuhi 3 syarat ini. Jadi bukan karena dikeroyok rame-rame jadi lebih powerful, tapi karena ada di antara mereka yang memenuhi 3 syarat ini, kata Larry Dossey. Jadi walaupun rame-rame tapi nggak ada yang memenuhi 3 syarat ini, ya kurang powerful dibanding satu orang tapi memenuhi 3 syarat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, doa itu semakin spesifik semakin bagus ya. Ternyata kawan-kawan nggak ada bedanya. Anda mau sangat spesifik menyebutkan jumlahnya, kapan waktunya, silahkan. Secara umum pun tidak masalah. Yang membedakan powerful apa tidak itu bukan spesifiknya apa tidak. Dia bilang yang membedakan adalah apakah Anda ketika berdoa, Anda berdoa dengan humble prayer, doa yang rendah hati. Doa rendah hati itu begini, ya Tuhan saya kepingin ini. Tapi ya Tuhan saya tahu apa yang paling baik menurut saya, apa yang paling baik bagi saya menurut-Mu. Jadi biarlah yang terbaik menurut-Mu saja yang terjadi pada saya. Jadi Anda sampaikan keinginan Anda disertai kerendahan hati bahwa apa yang Tuhan tahu paling baik buat Anda itu yang paling penting. Jadi karena nggak selalu apa yang kita inginkan itu yang paling baik menurut Tuhan. So itu namanya humble prayer. Karena yang menurut yang terbaik ya Tuhan itu terjadi pada saya. Nah itu 2 hal yang orang sering salah paham Bapak Ibu. Nah, apa 3 hal yang paling penting untuk doa yang powerful? Larry Dossey bilang yang pertama adalah intensity of the prayer. Seberapa khusyuk doanya, seberapa sepenuh hati doanya. Jadi walaupun rame-rame doa di tempat ibadah tapi nggak ada khusyuk, ya kurang powerful. Walaupun sendirian tapi benar-benar sepenuh hati, sampai nangis-nangis mungkin, nah itu baru powerful Bapak Ibu. Yang kedua, sincerity of the prayer. Seberapa tulus, seberapa ikhlas dalam mendoakan. Jadi semakin tulus ikhlas mendoakannya, semakin powerful doanya. Di antaranya adalah doa yang dirahasiakan. Jadi Anda mendoakan seseorang tanpa Anda bilang ke orangnya. Nah, masalahnya kan zaman sekarang ini banyak orang ketika berdoa itu pengumuman di WhatsApp group. Saya doakan semua, semoga anggota grup WA ini begini. Nah, doanya kapan nggak jelas, cuman broadcast saja tuh. Kalau Anda benar-benar ingin berdoa, Pak Ibu, nggak usah pengumuman. Diam-diam satu persatu Anda doakan anggota grup WhatsApp Anda. Itu lebih powerful. Nah, yang ketiga adalah the love of the prayer. Seberapa penuh cinta dalam mendoakan. Semakin penuh cinta mendoakannya pada Tuhan yang tempat kita berdoa dan pada orang yang kita doakan, semakin powerful doanya. Anda lihat Bapak Ibu 3 hal ini. Itu sebabnya mungkin dulu Nabi pernah bilang bahwa doa orang tua, doa ibu pada anaknya, itu bisa sepowerful doa Nabi pada umatnya. Kenapa? Saya kira diantaranya yang pertama sangat khusyuk dalam mendoakan, tanpa pamrih, tulus, dan ketiga dengan penuh cinta. Itu orang tua pada anak. Kadang berdoa untuk dirinya sendiri kurang powerful, tapi berdoa untuk anaknya didengar sama Tuhan. Karena 3 ini diantaranya. Ini kalau kata penelitian ilmiah, ini yang menentukan doa powerful apa tidak. Kalau ajaran agama kan saya kira Anda bisa tanya ke masing-masing tokoh agama Anda. Dan saya pikir lain ya, nggak jauh-jauh dari ini lah yang dikatakan oleh agama. Nah terakhir Bapak Ibu, teknik terakhir yang ini yang ke-15 yang saya gunakan dalam SAFE ini namanya loving kindness therapy. Ini saya belajar dulu beberapa tahun yang lalu dari seorang profesor psikologi di University of California, Berkeley, namanya Profesor Decker Keltner. Beliau sangat senior di situ, pendiri Greater Good Science Center di Berkeley, direktur pendirinya. Nah, itu yang jangan salah, yang profesor yang gondrong itu bukan yang klinis, Bapak Ibu ya. Jadi yang gondrong ini yang profesor, bukan yang
klinis. Nah di sana itu mereka itu low profile high product. Jadi gayanya itu seadanya tapi isinya mantap. Kalau kita ini kan seringkali high profile low product. Gayanya aja kayak kata orang Jawa kok yo, jadi kayak gayanya itu wah high profile tapi intinya low product tapi low result, nggak ada isinya. Nah, ini profesornya yang gondrong ini, sangat low profile orangnya. Apa buat beliau ini istimewa? Beliau ngajari saya tentang bahwa manusia itu terlahir sebagai orang baik, born to be good. Dia bilang bahwa our loving kindness, cinta dan kebaikan hati kita itu bisa dirasakan oleh orang lain walaupun nggak kita omongkan. Dan itu bisa menyembuhkan. Dan hati kita berbicara jauh lebih keras dibanding apapun yang kita ucapkan dan apapun yang kita lakukan. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Beliau bilang, saya tanya, Prof, Anda kok bisa meneliti tentang ini, emang kenapa? Kayak nggak ada topik yang lebih penting. Dia bilang, iya, karena dulu anak saya, umur 9 tahun waktu itu, kena serangan panik yang luar biasa, nggak bisa sekolah, bahkan bangkit dari tempat tidur nggak bisa, cuma selimutan terus. Saya sebagai profesor psikologi nggak bisa ngatasi masalah dia. Saya bawa ke psikolog, nggak bisa juga. Saya bawa ke psikiater, dikasih obat, sembuh sebentar, kumat lagi. Sampai akhirnya, kemudian, saya udah kehabisan cara, saya hampir putus asa, saya cuma melakukan loving kindness terapi. Waktu itu beliau belum menamakan itu, dia belum tahu juga waktu itu, karena nggak sengaja waktu pertama kali menemukan. Lalu saya lakukan tiap malam sebelum dia tidur, saya rasakan cinta kasih saya, loving kindness saya pada anak saya, sampai mata saya basah, sampai saya nangis, terharu, dada saya hangat. Kemudian ketika saya dalam kondisi penuh cinta itu, saya gosok-gosok punggung anak saya. Kemudian saya pijitin kakinya dengan sepenuh cinta. Dan terakhir saya peluk dia dengan sepenuh cinta ketika dia hampir tidur sampai dia ketiduran. Kira-kira cuma 20 menit itu. Saya rasakan cinta saya sampai saya nangis, hati saya hangat, sangat terharu, merasakan cinta saya, vibrasi saya, hati saya dengan penuh rasa cinta, lalu kemudian saya tularkan ke anak saya. Saya gosok-gosok punggungnya, saya pijitin kakinya, saya peluk. Cuman begitu 20 menit menjelang dia tidur. Loh, tiba-tiba dalam waktu 2 minggu kata dia, anaknya sembuh. Tanpa diapa-apain, tiba-tiba anaknya sembuh aja. Saya pikir ini sebuah keajaiban atau mungkin sebuah keanehan. Ternyata Bapak Ibu, dia ajarkan hal yang sama pada mahasiswa-mahasiswanya dan hasilnya mirip seperti itu. Nah, kali ini saya ingin ajarkan pada Anda teknik ini. Jadi malam ini, walaupun Anda nggak ikut sesi besok tentang SEF, dengan tapping yang lebih detail tentang spiritual healing, tapi kalau malam ini, latihan malam ini saja Anda praktekkan Bapak Ibu, itu sudah cukup berdampak powerful dalam hidup Anda. Saya beberapa kali diberi kesempatan, misalnya cuma 2 jam waktu, biasanya orang saya kasih ini aja, itu sudah sangat membantu hidupnya. Apa itu? Yang kita sebut dengan loving kindness terapi. Seperti tadi itu, Anda bisa nanti lakukan nanti di rumah Anda, kawan-kawan. Kalau Anda punya anak bermasalah mungkin, ngompol, atau mungkin istri, suami, dia ngomong agak susah, saatnya berhenti ngomong. Anda tutup mulut Anda buka hati Anda, rasakan cinta kasih Anda pada dia. Loving kindness, bukan cinta nafsu ya kalau sama pasangan. Tapi cinta yang murni, seperti cintanya Nabi pada umatnya. Cinta agape istilahnya, cinta ilahiyah, cinta yang sifatnya spiritual, cinta welas asih pada makhluk lain, apalagi ini kan anak Anda, pasangan Anda, rasakan seperti itu, loving kindness. Sampai itu benar-benar nyetrum ke badan Anda bisa nangis, mata Anda basah, bisa juga dada Anda itu, sila dada itu ada namanya vagus nerve. Kata Dr. Gardner, ini saraf kebaikan hati. Orang yang sedang merasakan cinta atau kebaikan hati, biasanya
sirkuit sarafagusnya ini akan aktif sehingga dadanya hangat atau merinding badan Anda. Pokoknya rasakan cinta kasih Anda sampai itu muncul di badan Anda, entah Anda air matanya keluar atau meriang, tubuh Anda jadi merinding atau dada Anda hangat. Itu sebuah tanda vibrasi cinta Anda cukup kuat. Nah, kalau sudah, baru tularkan ke orang yang Anda tuju. Dengan cara 3 modus sentuhan. Yang pertama, gosok-gosok punggungnya, boleh badannya. Pijitin kakinya, tangannya, terserah. Pijitin tapi dengan sepenuh cinta Anda. Dan terakhir peluk dengan sepenuh cinta Anda. Tanpa ngomong apapun, tanpa harapan apapun. Cuman sekedar Anda rasakan cintanya, Anda tularkan ke dia. Cobain Bapak Ibu. 20 menit aja malam ini. 2 minggu ke depan. Itu aja. Kalau Anda nggak ikut besok sama lusa, nggak masalah. Anda coba ini aja dulu. 2 minggu ke depan. Let's see what happen. Kita lihat bagaimana hasilnya. Saya dengan saya ini sudah ribuan orang Bapak Ibu. Dan hasilnya Alhamdulillah luar biasa. Cobain dulu. Nanti kita juga ada teknik yang jarak jauh. Tapi itu nanti untuk level advance. Untuk saat ini yang Anda langsung sentuh aja dulu. Kalau yang jarak jauh bisa untuk nagih utang atau untuk sales, untuk jual barang, itu yang jarak jauh. Tapi kalau yang ini yang bisa disentuh langsung aja dulu untuk keluarga Anda dulu aja. Oke. Seperti apa Pak tepatnya tekniknya? Nah, ini step-stepnya bisa kita praktekkan sekarang kawan-kawan. Kalau Anda mau, kita praktekkannya sekarang ya. Anda ikutin saya kawan-kawan. Saya kasih musik dulu biar lebih nyaman. Silakan pejamkan mata Anda. Nanti Anda yang mungkin lupa, Anda bisa ngulang ini. Ini rekamannya akan saya kasih pada Anda selama 3 hari dan tidak untuk download Bapak Ibu ya. Tapi untuk Anda lihat aja selama 3 hari. Silakan pejamkan mata Anda. Rasakan nafas Anda. Rasakan nafas Anda, Bapak Ibu. Lalu bayangkan orang yang paling Anda cintai. Misalnya anak Anda, atau pasangan Anda, atau orang tua Anda. Hadirkan wajah dia di sini saat ini. Hadirkan wajah dia di sini saat ini dan rasakan cinta Anda pada dia. Hadirkan sampai Anda rasakan cinta kasih Anda yang paling tulus untuk dia. Kapan Anda pernah merasakan seperti itu? Mungkin ketika Anda masih bayi mungkin. Atau kalau pasangan saat Anda masih pengantin baru dulu mungkin. Atau kalau orang tua mungkin saat Anda merasa paling dicintai dan mencintai orang tua Anda. Hadirkan kembali rasa itu. Rasa cinta itu hadirkan kembali sekarang sampai itu menggetarkan hati Anda. Sampai itu menggetarkan hati Anda atau membuat mata Anda basah. Karena dipenuhi dengan keharuan. Atau mungkin dada Anda hangat. Yang penting rasakan saat-saat Anda merasa paling jatuh cinta. Rasakan cinta kasih yang paling dalam pada anak Anda atau pasangan Anda atau orang tua Anda. Sambil rasakan itu, sampai itu menggetarkan hati Anda, membuat mata Anda basah, atau dada Anda hangat, atau badan Anda merinding.
Anda sudah merasakan itu, rasakan juga bahwa rasa cinta Anda ini begitu tulus pada dia, dan Anda akan menularkannya pada dia. Anda akan membelai dia, kemudian memijitin dia, kakinya, tangannya mungkin. Dan terakhir bisa Anda peluk dia dengan sepenuh cinta Anda. Lakukan ini selama kira-kira 20 menit Bapak Ibu. Dihadirkan rasa cinta Anda pada dia. Kalau dia sekarang adalah orang yang sulit Anda cintai, karena mungkin sedang ada masalah dengan Anda, paling tidak bayangkan, hadirkan kembali saat Anda paling mencintai dia. Mungkin ketika dia masih bayi, kalau itu anak Anda, ketika dia masih kecil. Atau kalau pasangan, mungkin saat Anda masih sedang sangat jatuh cinta, saat bulan madu mungkin. Kalau orang tua ya saat Anda merasa sangat mencintai orang tua Anda. Hadirkan kembali rasa itu saat ini dan di sini sampai itu menggetarkan hati Anda, membuat mata Anda basah, dada Anda hangat, dan tubuh Anda merinding. Dan kalau sudah merasakan itu, baru tularkan ke orang tersebut, anak, pasangan, atau orang tua Anda, dengan membelai dia sepenuh cinta Anda, memijitin dia sepenuh cinta Anda, dan terakhir memeluk dia sepenuh cinta Anda. Dan Anda akhiri dengan doa Anda untuk dia, doa rahasia Anda, doa diam-diam Anda pada dia. Saya doakan, ya Tuhan, ya Allah, semoga Kau karuniai anak, pasangan, orang tua saya ini keselamatan dunia akhirat darimu ya Tuhan. Semoga Kau jaga dia, semoga Kau rahmati, Kau sayangi, Kau cintai dia ya Tuhan, dan Kau karuniai dia keberkahan hidupnya, Kau gampangkan hidupnya, memudahkan rezekinya. Sampaikan doa terbaik Anda pada Tuhan, diam-diam tanpa dia tahu, dari hati Anda yang paling tulus, dengan sepenuh cinta Anda. Terima kasih. Silakan buka lagi mata Anda Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu, jadi Anda tinggal praktekkan aja kayak tadi malam ini pada anak, pada istri atau suami atau orang tua, lalu setelah 20 menit aja praktekkan secara konsisten selama 2 minggu. Apa efeknya Pak? Jangan tanya saya, praktekkan dulu aja, let's see what happen. Kita lihat nanti. Oke. Nah Bapak Ibu, saya kira ini juga udah menjelang maghrib di Jakarta. Kita akan akhiri sesi ini. Gimana akan saya sampaikan pada Anda, nanti hari kedua, ketiga akan seperti apa prosesnya. Nanti hari kedua akan seperti ini, tapi sebelumnya akan saya jawab beberapa pertanyaan yang mungkin Anda sampaikan ini. Bu Rani, oh ini teknis ya. Pak, berapa kali tapping boleh dilakukan dalam 1 hari? Oh, nanti pertanyaan besok ini Pak Umbul, tappingnya saya belum saya ajarin. Nanti besok ya Pak, pertanyaan ini. Bu Sumarni, chef untuk bidan alhamdulillah sangat membantu dan menekan rasa sakit saat ada kontraksi. Bahkan sampai jahitan luka robek, jalan lahir pun tanpa ada obat bius dan suntikan, dengan fokus ikhlas pasrah saja mengurangi rasa sakit. Oke, Bu Sumarni. Terima kasih Bu, berarti beliau ini chefter ya, bukan tanya tapi mungkin testimoni. Terima kasih Bu testimoninya.
Benar banget Pak Faiz, semoga Allah memberikan keberkahan buat Anda, keluarga, dan memberikan ilmu dengan biaya yang sangat terjangkau. Terima kasih Bu, Alhamdulillah. Iya Bu, karena saya udah janji dulu, kita akan berusaha secepat mungkin melahirkan 5 juta shifter. Jadi sampai Desember ini 2020, saya akan all out insya Allah, dan saya juga minta bantuan Anda untuk bantu kita all out melahirkan sebanyak mungkin shifter. Kita bikin dari seterjangkau mungkin. Normalnya 3,5 juta, kita bikin ini 1 juta dan kita diskon 60%, 400.000. Yang nggak mampu pun kalau mau tinggal hubungi Pak Reva, kita kasih beasiswa. Hari ini aja Bapak Ibu hampir 30% yang dapat beasiswa. Jadi kita serius dengan ini Bu. Kalau Anda merasa ada orang perlu ini dan dia serius mau belajar, silakan rekomendasikan ini. Kalau dia mampu bayar, silakan bayar. Kalau dia nggak mampu, ya kita kasih beasiswa. Pokoknya semua orang harus bisa belajar. Oh ya, ini direkam Bapak Ibu ya. Anda bisa lihat ini selama 3 hari ke depan rekamannya. Setelah itu akan hilang. Tapi kalau Anda pengen ulang lagi, tinggal ikut lagi aja ya. Terus ada tanya, Pak, boleh nggak ini di-download dan di-share? Tidak dibolehkan, Bu. Jadi mohon tidak di-download dan tidak di-share. Anda lihat untuk Anda sendiri. Kalau Anda merasa ada orang lain perlu, silakan direkomendasikan. Kalau dia nggak mampu, kita gratiskan, nggak masalah. Dan kalau Anda pengen ngulang, Anda tinggal ngulang lagi aja. Ya, jadi tidak untuk di-download atau di-share materinya. Tapi untuk dilihat untuk Anda sendiri selama 3 hari ini. Belum jelas, ngulang lagi. Pak Dulur, Pak, terapi tidak mau sembuh, bagaimana orangnya Pak? Nah ini besok Pak, karena kan kita belum mulai tapping juga. Kalau untuk anak bagaimana? Untuk anak Bu, itu caranya agak beda. Ini nggak kita ajarkan di versi basic. Nanti Ibu bisa lihat di versi berikutnya, ya. Karena anak ini agak beda. Ada banyak hal yang perlu Anda ketahui untuk anak. Saya bisa share bagaimana kalimat setup untuk anak, tapi untuk efektif itu ada banyak hal yang perlu Anda ketahui dulu tentang anak. 5 hubungan harus diperbaiki, Anda harus tapping diri Anda dulu. Nah, ini kita berikannya di level yang berikutnya, di Total Solution. Kemudian Bu Iza Rahmatina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya kangen belajar chef. Sering mengulang baca buku Bapak. Baru kemarin saya seharian selesai baca buku chef sebagai pengingat diri. Karena sering lupa, selalu istiqomah. Jazakallah, baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah, doakan saya Bu kalau lagi berdoa semoga dapat amal jariah. Pak, menjelang tidur, bangun tidur boleh nggak Pak? Oh sangat bagus Bu, silahkan. Udah adzan di sini, wah mungkin ini Jawa Tengah atau Jawa Timur ya Pak, silahkan. Bapak bisa keluar dulu, nanti tinggal lihat lagi rekamannya. Oke, so Bapak Ibu, hari kedua besok kita akan pagi ya, jadi kita geser pagi karena saya khawatir nggak cukup waktunya kalau sore. Jadi geser jam 9 pagi besok lusa. Saya akan ajarkan bagaimana tapping versi ringkas. Kemudian versi lengkapnya bagaimana. Bagaimana kalau untuk masalah fisik, bagaimana untuk masalah emosi yang ringan. Bagaimana untuk diri sendiri, bagaimana untuk bantu orang lain. Terus bagaimana untuk 5 kondisi hati yang efektif. Karena ini yang paling susah, nyetel hatinya yang paling susah, bukan tappingnya. Nah, itu kita jelaskan besok. Termasuk 5 sumber penderitaan hidup. Jadi kalau Anda sekarang sedang menderita, saya jamin pasti di atas 1 atau 5 ini yang Anda alami. Terus bagaimana cara mengatasinya. Terakhir, hari ketiga kita akan bahas, nah ini yang mungkin alumni belum banyak yang tahu, kita akan bahas 12 sebab kalau nggak berhasil, bagaimana cara mengatasinya. Kita tanya jawab, Anda boleh tanya saya apapun besok, hari ketiga, kita akan diskusi. Nah, yang ketiga, yang paling penting ini, bagaimana menggunakan chef untuk spiritual healing. Ini adalah langkah pertama untuk pencerahan spiritual. Nah, ini sangat spesifik, kita bahas besok, lusa, dan kita akan latihan, Bapak Ibu. Dan ini belum pernah saya sharing kayaknya di training manapun sebelumnya. Jadi silakan alumni kalau mau ikut. Masih belum terlambat sebenarnya alumni kalau mau ikut, Anda bisa ikut besok dan lusa. Termasuk juga Anda semua Bapak Ibu. Apa langkah selanjutnya untuk menjadi sektor profesional? Ini kita jelaskan juga besok, lusa. Dan terakhir bagaimana bersama kita lahirkan 5 juta sektor untuk Indonesia free from suffering dan gerakan bahagiakan Indonesia. So kawan-kawan, ada di antara kawan-kawan yang mungkin sudah berkomitmen akan ikut besok sama lusa, tapi beberapa ada yang belum.
Jadi yang belum, silakan Anda hubungi Pak Reva. Pak Reva mungkin bisa sampilkan nomor HP-nya nomor WA-nya di sini, Pak Reva mungkin. Anda hubungi beliau untuk pendaftaran. Normalnya 3,5 juta ini, kemudian kita bikin yang versi ringan 1 juta, dan kita diskon 60%, dan kalaupun diskon 60% pun Anda masih keberatan, Anda bilang Pak Reva, Pak, saya perlu sekali ini, dan saya serius mau belajar, tapi saya belum mampu Pak sekarang, boleh nggak saya dapat beasiswa? Asal Anda tahu 30% peserta ini dapat beasiswa. Jadi Anda tinggal ngomong Pak Reva kalau emang sangat perlu. Ya. Syaratnya 2, benar-benar perlu, serius mau belajar. Yang kedua, memang benar-benar belum mampu berkontribusi. Silakan hubungi Pak Reva. Ya, kawan-kawan, itu nomornya Pak Reva, silakan di WA-nya beliau. Di grup WA beliau adminnya, silakan juga dihubungi beliau untuk ikut training ini. Besok dan lusa Bapak akan sangat menarik karena besok ini kita langsung praktek masalah-masalah Anda. Dan kalau ada yang mau ditanyakan silakan share, tanya di WA juga boleh, di grup WA kita akan diskusi selama 3 hari ke depan. Terima kasih Bu Ine ini menyampaikan, alhamdulillah 7 tahun praktek shifting banyak manfaatnya. Oh, baik, terima kasih Bu Ine, ini dosen di Presiden University, kandidat doktor dari ITB di bidang teknik industri. 7 tahun praktek shifting ya Bu. Terima kasih Bu Ine, dan terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu di WhatsApp group, dan sampai ketemu besok pagi jam 9 ya. Besok pagi jam 9. Terima kasih. Selamat malam. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.